Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita mensyukuri segala berkat dan anugerah Tuhan yang telah Ia limpahkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur untuk anugerah istirahat semalam dan untuk hari baru yang indah ini. Marilah kita mengawali hari ini dan membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan firman-Nya yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau berkenan kepada semua orang yang mencari kedamaian abadi. Gembalakanlah kami domba-domba-Mu dalam satu kawanan bersama Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Satu hal yang mesti senantiasa kita syukuri dalam hidup adalah bahwa kita memiliki Allah yang Maha Rahim dan penuh kasih setia. Rahmat, kasih, dan kerahimannya senantiasa tercurah bagi setiap orang. Hari ini, melalui penginjil Lukas, Tuhan Yesus menyampaikan semua pengajaran dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap orang yang mengimaninya tentang wajah Allah yang Maha Rahim. Ia adalah Bapa yang selalu setia menantikan anak bungsunya yang sedang tersesat untuk pulang kembali ke pangkuannya. Untuk menggambarkan wajah Allah yang Maha Rahim, Paus Fransiskus dalam Misericordiae Vultus, wajah kerahiman, mengatakan bahwa Allah itu seringkali menunda kalau hendak menghukum manusia. Namun, apabila Allah hendak mencurahkan berkat-Nya dan mengasihi manusia, Ia lakukan di saat itu juga. Itu berarti kita hendaknya senantiasa bersyukur untuk kasih dan kerahiman-Nya yang tanpa batas tercurah bagi kita masing-masing. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui gerejanya yang kudus, telah memberikan sebuah sarana agar anak-anaknya dapat menimba rahmat, kasih, dan kerahimannya, yakni melalui sakramen pengakuan. Namun, kita seringkali kurang menghargai sakramen pengakuan sebagai sarana perdamaian dan keselamatan dari Allah. Sadar atau tidak, kita seringkali lebih suka merasa nyaman dalam situasi dosa ketimbang datang dan berdamai dengan Tuhan dengan menerima sakramen pengakuan di hadapan imam. Umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, mari kita melanjutkan masa puasa kita pada hari ini dengan sukacita, sambil bersyukur kepada Allah Bapa yang Maha Rahim, yang selalu setia menanti kita semua di bilik pengakuan dosa. Mari kita berusaha untuk senantiasa memiliki waktu untuk membersihkan jiwa kita dari dosa melalui penerimaan sakramen pengakuan. Selamat berpuasa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, kami bersyukur atas besarnya kerahiman yang Kau tunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Semoga kami pun mengasihi sesama dengan setia sampai kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, mari kita menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing,
orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih saja berlangsung, marilah kita selalu berusaha untuk menaati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan selalu memakai masker di mana saja kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.